Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesari Aprilia Putri, NIM 1930503123, mata kuliah Hukum dan Pers. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang kami pelajari selama perkuliahan. Oke, baiklah, yang pertama, pengertian dan mengapa pentingnya etika dalam jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Kode etik sangat dibutuhkan bagi beberapa profesi, di antaranya untuk profesi jurnalis. Hal itu penting untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Pentingnya organisasi pers. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Menurut pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut: melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers, dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, mendata perusahaan pers. Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, dan UU Perdata berkaitan dengan pers. Undang-undang yang berkaitan dengan pers adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Pasal 4 di dalam ayat 1, bahwa disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat kedua, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyosoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Ayat ketiga, bahwa menjamin kemerdekaan pers. Pers Undang-Undang Penyiaran secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip menyelenggarakan. Selanjutnya, hak jawab, hak tolak, dan profesionalitas jurnalistik. Kebebasan pers bukan kebebasan yang absolut, namun harus memenuhi etika dan tunduk Undang-Undang Pers. Ditegaskan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pers bahwa pers wajib menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Undang-Undang Pers menyediakan dua bentuk hak bagi pembacanya, yakni hak jawab dan hak koreksi, di mana pers wajib memberikan hak jawab dan hak koreksi bila ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan media tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Pers pasal 5 ayat 2 dan 3. Mekanisme hak Kode etik jurnalistik pasal 11, di mana wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat pemberitaan atau penyiaran yang keliru dan tidak akurat dan disertai permintaan maaf, hak jawab, dan hak koreksi dilaksanakan wartawan, yakni individu yang tergabung atau berstatus wartawan dalam sebuah lembaga atau perusahaan pers yang resmi sesuai yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Wartawan berdasarkan sifat profesinya memiliki hak tolak, yaitu hak untuk menolak mengungkap nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tentang pers. Profesionalisme jurnalistik, kemampuan seorang jurnalis melakukan kerja jurnalis berdasarkan aturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalisme atau KEJ. Konsekuensi adalah tindakan yang didapat atas sebuah kesalahan dalam melakukan kerja jurnalis. Tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.